Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah serta daurah keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat manusia ini satu jenis, maka niscaya kehidupan tidak akan berlangsung. Manusia tidak akan berlanjut, akan pupus dalam satu generasi, baik dia hanya laki-laki maupun dia hanya wanita. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah yang perlu kita syukuri adalah dijadikannya manusia itu ada laki-laki dan dijadikan manusia itu ada perempuan, sehingga akan terjalin satu hubungan yang baik antara keduanya untuk kemudian terlahir darinya generasi-generasi masa depan yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, Allah menjadikan laki-laki dan perempuan adalah partner kehidupan. Allah menjadikan wanita adalah partner laki-laki dalam menjalani kehidupan, sebagaimana laki-laki adalah partner wanita dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu secara umum hukum antara keduanya sama. Dan secara umum janji pahala dan janji ancaman dosa bagi keduanya itu pun sama. Perhatikan dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may ya'mal salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang berbuat baik, wa may ya'mal salihan, barang siapa yang berbuat saleh, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki ataupun dia itu wanita. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan orang yang berbuat baik itu baik dia itu adalah laki-laki maupun baik dia itu adalah wanita, min dzakarin aw untha. Maka kedua-duanya baik dia laki-laki maupun wanita akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia dan sentosa, dan Allah akan memberikan kepada dia pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini banyak sekali yang menunjukkan kepada kita bahwasanya laki-laki yang berbuat baik, perempuan yang berbuat baik akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya. Laki-laki yang berbuat jahat, yang berbuat dosa, dan wanita yang berbuat dosa, maka akan diancam siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam sebagian besar hukum syariat tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, sebagian besar. Baik itu dalam masalah akidah, maupun dalam masalah ibadah, maupun dalam masalah akhlak, maupun dalam masalah hukum-hukum yang lainnya, secara umum tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Bahwasanya wanita itu saudara kandung laki-laki. Maksudnya bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, kecuali dalam hukum-hukum yang memang Allah dan Rasulnya membedakan antara keduanya. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membedakan antara hukum laki-laki dan wanita, maka kita harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena memang tidak bisa kita samakan 100% persis antara kaum laki-laki dengan wanita. Perhatikan firman Allah dalam Ali Imran,
Tatkala Allah berfirman, "Wa laysa dzakaru kal untha," dan tidaklah seorang wanita, tidaklah seorang laki-laki itu semacam wanita. Kesimpulannya, hukum dasar antara keduanya itu sama. Namun, jika kita menemukan Allah dan Rasulnya membedakan antara keduanya, maka wajib bagi kita untuk membedakan antara keduanya tersebut. Laki-laki itu berbeda dengan wanita dalam beberapa hukum yang memang dibedakan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila tidak, maka tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita. Materi di hadapan kita sekarang ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah renungan tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Hawa. Akan mereka dalam meniti kehidupan dunia ini menuju ke dalam atau menuju kepada kebahagiaan abadi, menuju kepada kebahagiaan hakiki yang akan diraih oleh seorang wanita muslimah, dan sebagiannya juga berlaku bagi seorang laki-laki muslim. Apabila menjalankannya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan abadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam surganya. Pada materi Cahaya Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Auf. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, wasamat syahraha, dan dia itu puasa pada bulannya, maksudnya adalah pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga farjinya, menjaga kehormatan kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau wahai wanita ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu manapun yang kau kehendaki. Sungguh mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara karena hawa nafsu. Sungguh agung janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap ucapannya dipandu oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Muhammad, dikatakan oleh Allah, tidak pernah berbicara karena hawa nafsu, tapi karena wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ini uktub ya Abdullah, fa innahu la yakhruju min hadzal fam illa al-haq." Tulislah semua yang saya katakan wahai Abdullah. Maksudnya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Kisahnya adalah bahwa tatkala Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, salah satu di antara para sahabat atau salah satu di antara bangsa Arab yang bisa baca, bisa nulis. Karena masyarakat pada zaman itu rata-rata ummi, ummatun ummiyah, masyarakat yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sebagian kecil yang bisa baca, bisa nulis. Di antaranya Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Beliau kebiasaannya setiap kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah ditulis, dikumpulkan, ditulis. Meskipun belum ada kertas kayak zaman sekarang, tapi ditulis dalam alat tulis yang ada pada zaman tersebut. Namun perbuatan Abdullah ini sedikit dikomentari oleh para sahabat yang lain. Mereka mengatakan, wahai Abdullah, ya jangan gitu-gitu banget. Rasulullah itu kan juga manusia biasa. Meskipun beliau itu seorang Rasul, tapi beliau itu kan juga manusia biasa. Terkadang juga sedih. Kalau sedih ya mungkin omongannya gak terkontrol. Kalau sedang marah mungkin juga omongannya gak terkontrol. Ya jangan semuanya ditulis. Itu komentar sebagian sahabat. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Aswadul dalam bahasa Jawa menyampaikan yang beliau dengar dari sebagian para sahabat tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan, "Uktub ya Abdullah, fa innahu la yakhruju min hadzal fam illa al-haq." Tulislah wahai Abdullah, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini adalah kecuali sebuah kebenaran. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini
kecuali sebuah kebenaran. Karena yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan dari lisannya Rasulullah adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dan bukan karena apa yang diinginkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadis yang mulia ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Sekaligus janji Allah Subhanahu wa taala kepada setiap wanita mukminah, kepada setiap hamba-hamba Allah dari kaum Hawa. Barang siapa yang menginginkan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia kehendaki, padahal pintu surga jumlahnya 8, sebagaimana pintu neraka jumlahnya 7. Pintu surga jumlahnya 8, yang diantaranya adalah pintu puasa yang kita kenal dengan bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, dan masih ada pintu-pintu yang lainnya. Janji Allah yang sangat agung kepada seorang wanita dikatakan qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau kehendaki, dari salah satu di antara 8 pintu yang kau kehendaki. Dan itu adalah janji Allah yang mulia. Bagaimana bukan janji Allah yang mulia? Padahal surga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil dari Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsinya, "A'adtu li ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Saya sediakan untuk hamba-hambaku yang bertakwa sebuah surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Sebagai gambaran mudah, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 nikmat, dan nikmat Allah tidak hanya 100. Tapi nikmat Allah tak terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 nikmat. Yang satu Allah turunkan ke muka bumi. Dengan satu nikmat inilah semua makhluk sejak zaman awal terciptanya alam semesta sampai nanti hancurnya alam semesta pada hari kiamat mendapatkan segala kenikmatan yang ada. Mendapatkan segala kenikmatan dunia. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir. Dibagi dari pecahan satu nikmat yang dirasakan oleh seluruh manusia sejak zaman dahulu sampai nanti hari kiamat. Yang 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, untuk hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh di surganya nanti. Maka akankah digambarkan, akankah dibandingkan antara kehidupan alam dunia yang fana dengan kehidupan surgawi yang kekal dan abadi? Apa keempat hal ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keempat hal ini tidak mudah. Keempat hal ini tidaklah sulit bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah. Tapi betapa banyak perbuatan-perbuatan mudah terasa sulit bagi sebagian orang yang tidak membiasakan diri. Tapi perbuatan-perbuatan berat itu terasa ringan bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama para jamaah sekalian, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu. Salat adalah ibadah teragung, ibadah termulia dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini tiang agama. Rasulullah bersabda, "Inna ra'sal amri," ada tulis hadis. "Inna ra'sal amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Teks hadisnya enggak tertulis karena keterbatasan halaman. Inna ra'sal amri al-Islam, sungguhnya pokok segala urusan adalah Islam. Wa 'amuduhu as-salat, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Allah menjadikan salat adalah tiang agama. Dan di antara keagungannya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat adalah amal perbuatan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat.
Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Sungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jika baik, amal yang lain insyaallah akan baik. Dan jika jelek, amal yang lain biasanya juga ikut jelek. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan salat ini pula lah yang membedakan antara muslim dan kafir. Rasulullah bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita kaum muslimin dengan kekufuran adalah salat. Salat yang wajib, maksudnya salat 5 waktu. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim laki-laki dan kewajiban seorang muslim perempuan adalah menjaga salatnya. Bagaimana bentuk penjagaan salat? Bentuk penjagaan salat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuk penjagaan salat, karena perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita salat, bagaimana salat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Inilah salat yang akan mengantarkan manusia ke alam surgawi. Salat yang akan mengantarkan manusia ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan salat-salat orang-orang munafikin dan bukan salat-salat orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian salat itu bukan mengantarkan ke surga. Perhatikan firman Allah, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat. Orang salat dikatakan oleh Allah celaka. Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Bahkan ini sebagian salat dengan ayat tadi tegas Allah mengatakan sebagian salat akan malah mengantarkan orang-orang ke dalam neraka jahanam. Berarti salat yang diinginkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam hadis ini, yang akan mengantarkan seorang wanita juga seorang laki-laki ke dalam surga adalah salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan salat yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama, untuk kaum laki-laki kerjakan salat dengan berjamaah. Karena itulah perintah Allah. Tidak tahukah kita para jamaah sekalian? Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seorang yang buta, seorang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang miskin papa yang tunanetra pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan wahai kaum laki-laki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bandingkan dengan kondisi kita pada zaman sekarang. Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tunanetra, buta, miskin dan papa. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda tahu kondisi saya. Saya buta, saya miskin, tidak punya pembantu untuk memapah saya ke masjid. Dan rumah saya lumayan jauh dari masjid. Apakah saya masih punya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid?" Maka awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kondisimu memang demikian, maka enggak apa-apa salat di rumah. Karena kondisinya memang demikian tadi. Akhirnya beliau pulang. Baru sampai di pintu rumah Rasulullah kembali memanggil. Dipanggil kembali, Abdullah bin Maktum, balik ke sini. Apa yang kamu katakan tadi? Saya katakan, ya Rasulullah, Anda tahu kondisi saya. Buta, miskin, tua, dan yang lainnya. Tidak ada pembantu untuk mengantar ke masjid. Apakah saya berdosa apabila saya tidak sholat ke masjid pada waktu sholat? Maka Rasulullah SAW bertanya, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar suara azan? Apakah engkau mendengar suara azan? Maka Abdullah bin Maktum mengatakan, kalau azan sih dengar Rasulullah. Kalau azan dengar.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'ajib idzan." Kalau demikian, maka penuhilah panggilan azan. Apa itu memenuhi panggilan azan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemarilah untuk menjalankan salat dan kemarilah untuk menggapai kebahagiaan. Perhatikan hadis yang mulia ini untuk kaum laki-laki. Orang yang buta, yang miskin, tidak ada yang bisa mengantar dia ke masjid. Tapi tatkala dia mendengar azan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu untuk dijalankan berjamaah di masjid. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana dengan orang-orang yang mendengar azan, kemudian dia malah nongkrong di warung, kemudian dia malah asyik dengan obrolannya, kemudian dia malah asyik dengan pekerjaannya, padahal pekerjaan, obrolan dan yang lainnya tidak lebih berat dibandingkan dengan kondisi yang ada dialami oleh Abdullah ibn Maktum. Bagaimana kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin yang ada pada zaman kita sekarang ini. Adapun untuk kaum wanita, karena tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menjalankan salat di masjid, maka kaum wanita di antara bentuk penjagaan terhadap salat adalah salat di awal waktunya. Bukan mengolor-olor waktu. Salat di awal waktunya. Karena di antara penafsiran para ulama terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum an salatihim sahun." Orang-orang yang celaka dalam salatnya adalah orang yang lalai. Lalai maknanya adalah orang yang menjalankan salat di akhir waktunya. Dan biasanya orang kalau salat di akhir waktu itu tergesa-gesa, cepat-cepat, akhirnya salatnya dengan cepat-cepat. Dan orang yang semacam itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri yang paling jelek. Inna aswa'an nasi sariqatan man yasrik fi salatihi. Sungguhnya orang yang paling jelek pencuriannya, pencuri sudah jelek, tapi pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri salatnya. Bagaimana mencuri salat? Dikatakan oleh Rasulullah, fa innahu yankuru naqrad dik naqral hurab la yankurullaha illa qalila. Dia kalau salat itu kayak ayam matuk makanan, kayak burung gagak matuk makanan, tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Salatnya cepat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu, tanpa ada khusyuan. Maka mereka adalah orang-orang yang jelek dalam salatnya, bahkan orang yang paling jelek sebagai pencuri yang memang sudah jelek. Itu yang pertama. Bentuk penjagaan terhadap salat yang akan mengantarkan manusia ke alam kebahagiaan. Yang kedua, salat dijalankan dengan ikhlas karena Allah. Salat dijalankan dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak karena yang lainnya. Karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau orang itu ikhlas dalam menjalankan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas hanya karena Allah saja. Dan Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dan kemarin Ustaz Wasita hafizahullah taala sudah menyampaikan, kalau saya nggak salah dengar karena saya di luar masjid, hadis riwayat Imam Muslim tentang bahayanya orang yang menjalankan ibadah tanpa ada keikhlasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Sungguhnya orang yang pertama kali akan disiksa oleh Allah, dicemplungkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dari kalangan orang-orang yang beriman ada 3. Siapa mereka? Pertama, mujahid, orang yang berperang di jalan Allah dan mati tatkala melawan orang-orang kafir. Yang kedua, seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai yang dia mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, yang banyak membantu masjid, pesantren dan prasarana keagamaan. Namun tatkala mereka dalam amal perbuatannya tidak ikhlas karena Allah, orang itu berjuang hanya ingin digelari sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Orang itu mengajarkan hanya ingin mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya ingin mendapatkan kehormatan sebagai seorang ulama. Dan orang itu bersikap dermawan hanya ingin dihormati sebagai seorang sosiawan. Tatkala itu, maka tidak ada gunanya amalnya di dunia,
dan dia akan menjadi orang-orang yang pertama kali dicemplungkan, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang ketiga, di antara bentuk penjagaan orang terhadap salat, baik laki-laki maupun perempuan, adalah salat sebagaimana yang diinginkan, salat sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking kepinginnya bagaimana para sahabat itu salatnya kayak beliau mengajarkan salat itu dengan berbagai model. Pertama, beliau mengajarkan lewat ucapan, diajarkan salat kamu itu harus begini sebagaimana hadis Rafi' ibn Khallad. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja salat biar diketahui oleh jamaahnya. Salat di atas mimbar sehingga jamaahnya atau kaum muslimin melihat bagaimana tata cara salat beliau. Dan terkadang dengan cara-cara yang lainnya. Saking kepinginnya Rasulullah agar salatnya para sahabat itu sesuai dengan tata cara beliau dalam salat. Sudahkah itu kita sadari para jamaah sekalian? Sudahkah kita dalam takbiratul ihram sama dengan takbirnya Rasulullah? Sudahkah kita dalam sedekap setelah takbiratul ihram sama dengan sedekapnya Rasulullah? Sudahkah kita dalam sujud sama dengan sujudnya Rasulullah? Sudahkah kita tatkala tahiyat sama dengan tahiyatnya Rasulullah? Tanya pada diri masing-masing. Balil insanu ala nafsihi basirah, sebagaimana kata Allah. Manusia lebih tahu tentang kondisi dia masing-masing. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia banyak mengucapkan alasan. Yang terakhir dalam masalah penjagaan adalah dia menjaga kekhusyuan dalam salat. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Yaitu orang yang tatkala salat dia benar-benar masuk ke dalam salat dengan jasad dan dengan ruhnya, dengan jasad dan dengan pikirannya. Keempat hal ini para jamaah sekalian. Pertama, apa yang saya katakan? Orang yang salat pada waktu yang ditentukan dan dengan berjamaah bagi laki-laki. Yang kedua, salat dengan ikhlas. Yang ketiga, salat dengan sesuai dengan aturan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, kekhusyuan hati di dalam salat itu yang akan menentukan kualitas apakah salat ini adalah salat yang akan mengantarkan manusia ke surga ataukah tidak. Dan itu yang menentukan sabda Rasulullah, "Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali." Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang salat dia tidak keluar dari salatnya illa binisfiha wa birubu'iha wa bihumushiha wa biusyriha. Orang salat dan kalau sudah salam maka dia hanya mendapatkan pahala separuh. Ada yang cuma mendapatkan pahala seperempat, ada yang cuma mendapatkan pahala seperlima, ada yang cuma mendapatkan pahala sepersepuluhnya, ada yang mungkin nggak dapat pahala sama sekali. Sama-sama sholatnya, sama-sama di masjidnya, terkadang, tapi kadang karena faktor kekhusyuan, terkadang karena faktor ittiba'nya terhadap Rasulullah, terkadang karena faktor penjagaan terhadap jamaahnya maupun yang lainnya. Ini adalah makna dari sabda Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita atau seorang laki-laki menjaga atau menjalankan ibadah salat. Baik, oleh karena itu saya katakan di depan tadi, hal ini mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, tapi akan sangat berat bagi yang tidak melatih diri untuk menjadikan perkara ini mudah. Kenapa para jamaah sekalian? Allah tidak akan memberikan kemudahan bagi seorang kecuali dengan usaha. Wa man jahada fina wa lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankan syariat kami, maka akan kami tunjukkan kepada dia jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan sabda Rasulullah, "Wasamat syahraha."
dan dia puasa Ramadan. Seorang wanita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sama dengan tadi juga, puasa Ramadan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan puasa Ramadan, puasa-puasa orang yang hanya jasadnya puasa, namun hatinya tidak berpuasa. Perhatikan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang masalah orang-orang yang berpuasa. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yatruka ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan yang dusta, wal amala bihi, dan berbuat yang tidak benar, maka Allah tidak butuh bagi dia untuk dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman. Kenapa para jamaah sekalian? Karena yang akan diterima dan dinilai oleh Allah selain fisik, selain amal adalah hati. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum," dalam riwayat Muslim, "wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Memang para jamaah sekalian, pendapat yang paling sahih di antara pendapat para ulama, orang kalau puasa terus berbuat haram siang Ramadan, itu puasanya sah. Sahnya sah. Kecuali Imam Ibnu Hazm. Al-Imam Ibnu Hazm dalam madhabnya yang dalam dunia fikih dianggap nyeleneh, beliau mengatakan orang kalau puasa Ramadan siang hari berbuat dosa maka puasanya batal wajib qadha. Itu mazhab beliau. Jadi orang kalau puasa Ramadan kemudian siang hari dusta, siang hari ngerumpi, siang hari apa lagi? Jadi nipu orang, siang hari pokoknya berbuat dosa siang hari bulan Ramadan, maka Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan puasanya batal dan wajib diqadha. Kalau qadhanya begitu juga diqadha lagi karena puasanya enggak sah. Itu mazhab beliau rahimahullah taala. Tapi mazhab beliau salah. Insyaallah yang tepat puasanya sah, hanya tanpa nilai. Puasanya sah untuk sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tanpa ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani wasamat syahraha, dan dia puasa pada bulan Ramadan. Yang insyaallah Subhanahu wa taala bulan depan kita akan menjelang. Dan nasihat saya para jamaah sekalian, yang pertama kali dan yang paling utama untuk disiapkan menghadapi bulan Ramadan bukan sesuatu yang lain, tapi cuma dua. Yang pertama tata hati, yang kedua tata ilmu. Cuma dua itu yang saya nasihatkan, tidak ada yang ketiga. Yang pertama tata hati. Apa tata hati? Siapkan diri untuk memasuki Ramadan. Siapkan hati dan mental untuk memasuki Ramadan sebagai bulan agung, bulan yang di situ Allah membuka pintu-pintu surga, yang di situ Allah menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Pintu-pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati, siapkan keikhlasan diri bahwasanya kita akan menghadapi ibadah tahunan, ibadah agung yang dia dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Yang kedua, siapkan ilmu. Siapkan ilmu. Kenapa? Para ulama kita selalu menegaskan, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus diperoleh sebelum dia mengucapkan, sebelum dia berbuat. Betapa banyak orang melakukan ibadah asal ngikut, akhirnya tanpa banyak nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ikut, persiapkan ilmu. Waktu masih 1 bulan,
bisa dibaca buku-buku Islam tentang masalah puasa Ramadan, bisa dibaca majalah-majalah Islam tentang puasa Ramadan. Dan pada zaman ini CD-CD Islami, kaset-kaset Islami, MP3 Islami tentang kajian-kajian Ramadan sangat banyak. Zaman ini para jamaah sekalian, kalau boleh saya mengatakan tidak ada uzur bagi seorang pun untuk tidak mengetahui hukum Islam yang wajib untuk dia ketahui. Karena hukum-hukum dalam agama Islam itu terbagi 3. Yang pertama, yang wajib ain. Semua orang wajib tahu. Kalau nggak tahu dia dosa. Per kaum muslimin, kaum muslimah wajib tahu. Kalau nggak dia dosa. Apa itu? Yang dia tidak bisa menjalankan ibadah dengan sah kecuali kalau tahu ilmu tersebut. Kalau memang dia belum bisa salat dengan sah dan sesuai sunnah, wajib bagi dia untuk belajar. Sekedar untuk bisa tahu. Kalau mau datang bulan Ramadan, padahal dia belum mengetahui seluk-beluk tentang puasa Ramadan, minimalnya untuk bisa dia menjalankan puasa, maka wajib bagi dia untuk belajar. Kalau dia ternyata sekarang menjadi orang kaya, yang dia nggak tahu bagaimana cara menzakatkan hartanya, wajib bagi dia minimalnya untuk mengetahui bagaimana mengeluarkan zakat uangnya. Kalau dia akan berangkat haji, dia nggak tahu seluk-beluk ibadah haji, maka wajib bagi dia untuk belajar sehingga tidak terjadilah kisah-kisah tragis orang-orang yang berangkat haji. Pokoknya nanti manut pembimbingnya salah, jadilah salah. Sehingga Ustaz Utsaimin pernah cerita dalam salah satu ceramahnya, saya pernah tahu jamaah haji kayaknya di Indonesia. Beliau menyebut lafaz Indonesia di kitabnya, dulu saya baca di kitab. Kayaknya di Indonesia. Maksudnya beliau itu wajah-wajah Asia gitu ya, Indonesia. Itu pembimbingnya biasa kalau di Mekah itu kan Rabbana gitu kan ya. Jadi jamaahnya itu ngikut di belakang. Apapun yang dikatakan oleh pembimbing dia ikut. Lah suatu ketika pada zaman dulu itu kan air sumur Zam-Zam itu masih ada di pelataran Ka'bah, kalau sekarang udah ditutup. Sehingga becek. Pada waktu pembimbingnya lewat situ jatuh, pleset. Apa yang terjadi? Semua jamaahnya ikut jatuh. Kenapa kan suruh ikut gitu. Jadi kan suruh ikut, akhirnya semua jatuh. Siapa yang salah? Ya, tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang salah dalam kasus semacam itu? Pembimbingnya salah karena dia nggak mengajarkan. Jamaahnya juga salah. Karena apa? Karena dia pokoknya apa kata pembimbing. Sehingga kisah-kisah tragis ibadah haji sangat memilukan. Orang yang pembimbing sudah selesai tawaf ifadah. Yang satu jamaah belum selesai karena takut ditinggal, baru 5 putaran ikut sama pembimbingnya pergi, gak sah hajinya, padahal puluhan juta dia keluarkan. Atau orang yang tengah-tengah tawaf kentut gitu ya, kentut kan seharusnya dia keluar ambil air wudu, jadi karena takut ditinggal gak keluaran gitu, langsung teruskan 7 putaran tapi batal. Akhirnya ibadah hajinya gak sah, padahal dia mengeluarkan uang banyak. Yang penting pulang dapat gelar Pak Haji, kan selesaikan urusan. Jadi ilmu, siapkan ilmu puncak segalanya. Siapkan hati, siapkan mental, siapkan ilmu. Jadi itu wasamat syarah, mumpung masih ada waktu 1 bulan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang ketiga, waktu kita ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hafilat farjaha, dan menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Seorang wanita menjaga kehormatan. Bagaimana cara seorang wanita menjaga kehormatan? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang wanita kecuali terjaga kehormatannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjurus kepada ternodainya kehormatan seorang wanita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup erat-erat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pintu ini kalau terbuka celahnya, maka dia akan semakin melebar
dan semakin melebar. Oleh karena itu tatkala Allah mengharamkan perzinaan, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinaan, Allah tidak mengatakan kamu jangan berzina. Karena enggak berzina dalam artian tidak masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan wanita itu mungkin bisa dihindari oleh banyak orang. Tapi Allah mengatakan berfirman wala taqrabu az-zina. Jangan kamu dekati zina. Segala sesuatu yang bisa menjerumuskan orang ke dalam perbuatan zina ditutup oleh Allah. Meskipun itu sangat jauh sekali. Dan itu syariat Islam yang mulia. Berangkat dari sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki perempuan menutup aurat. Kalau di hadapan orang yang bukan mahram. Kalau di hadapan orang yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala menutup erat-erat pintu yang dari situ celah seseorang akan masuk ke dalam perzinahan. Pertama, contoh yang paling mudah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk aurat. Kalau di hadapan laki-laki kalau di hadapan non jenis yang bukan mahramnya. Non jenis yang bukan mahramnya. Dan seorang wanita berpakaian itu ada 3 kelompok. Ada 3 level. Pertama, tata cara berpakaian di hadapan orang yang bukan mahramnya. Yang kedua, tata cara berpakaian di hadapan mahram tapi bukan suaminya. Di hadapan mahramnya, di hadapan bapaknya, di hadapan saudaranya, di hadapan adiknya, di hadapan pamannya, di hadapan siapa lagi? Ya semacam itulah, kakeknya, anaknya, itu mahram. Bukan di hadapan suaminya. Yang ketiga, hukum khusus. Pakaian wanita di hadapan suaminya. Pakaian wanita di hadapan suaminya enggak ada batas. Tidak ada batas. Pakaian wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram itu wajib menutup semua aurat. Wajib menutup semua aurat. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimah. Tidak ada perselisihan di kalangan ahlul ilm bahwasanya semua tubuh wanita adalah aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan dalam sebagian pendapat para ulama. Kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun yang lainnya, maka itu adalah aurat yang harus ditutup tatkala berada di hadapan laki-laki atau di luar kawasan rumahnya yang ada kemungkinan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun kalau pakaiannya itu adalah di hadapan laki-laki yang mahram, bapaknya, pamannya dan lain-lain, maka adalah pakaian yang secara standar kebiasaan masyarakat layak untuk dilihat oleh kerabat. Mungkin rambut terbuka, mungkin sampai lengan segini, mungkin kaki ya ala kadarnya gitu, ala kadarnya. Ya, ditutup sewajarnya gitu. Ditutup sewajarnya, mungkin sampai setengah betis atau sampai di bawah dengkul dikit, itu mungkin di hadapan bapak, di hadapan adik, di hadapan apa. Itu di hadapan kebiasaan yang orang tidak menganggapnya norak, tidak menganggapnya vulgar dan tidak akan menimbulkan syahwat. Adapun kalau pakaian semacam itu di hadapan kakaknya malah menimbulkan syahwat kakaknya, maka wajib untuk ditutup. Meskipun hukum asalnya boleh, tapi melakukan perbuatan yang asalnya mubah, asalnya boleh, tapi menimbulkan perbuatan haram jadi tidak. Itu yang pertama, contoh bagaimana Islam menutup dari jauh agar tidak sampai terjerumus kepada zina, jaga pakaian. Di antaranya juga para jamaah sekalian diperintahkan agar tidak menjerumuskan orang kepada zina, agar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu tidak berdua-duaan sendirian. Juga tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan. Juga perbuatan-perbuatan lain yang itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya demi menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda,
Kutiba li bani Adam hadzuhu minaz zina. Dituliskan untuk anak Adam bagiannya dari berzina. Al-yad zina hal-batsh. Tangan zinanya itu memukul, melakukan perbuatan haram lewat tangan. Kaki zinaha al-mash. Zinanya adalah berjalan kepada perbuatan-perbuatan haram. Telinga zinanya adalah mendengar. Wan nafsu tahwa wa tatamanna, kata Rasulullah. Dan jiwa, angan-angan, hati itu berangan-angan, menerawang. Wa yusaddiquha au yukadzibuha al-farj. Adapun farji itu hanya untuk membenarkan atau mendustakan. Hati-hati masalah ini, karena ini adalah termasuk perkara-perkara yang sangat memprihatinkan pada akhir zaman ini. Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, dan wanita itu mentaati suaminya. Wa ata'at zaujaha, wanita itu mentaati suaminya. Subhanallah, terhadap syariat Islam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang punya pasangan itu masing-masing ada hak dan masing-masing ada kewajiban. Di antaranya adalah suami istri, ada hak untuk suami, ada kewajiban untuk suami. Ada hak untuk istri, ada kewajiban untuk istri. Hak suami adalah kewajiban istri. Hak istri adalah kewajiban suami. Masing-masing diatur dengan sempurna oleh syariat Islam yang mulia. Tidak mungkin kita paparkan semuanya karena itu butuh kajian yang luas. Tapi patokan kita pada jamaah sekalian dalam masalah semacam ini yang selalu saya wasiatkan untuk semuanya. Untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk semua yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Dalam masalah hak dan kewajiban, ikutilah petunjuk Rasulullah yang mulia. Ikutilah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Bagaimana orang mensikapi hak dan kewajiban. Karena kita semuanya adalah bagian dari kehidupan. Kita di sini ada yang menjadi anak, ada yang menjadi orang tua. Masing-masing ada hak, ada kewajiban. Kita di sini ada yang menjadi rakyat dan ada di sana yang menjadi pemerintah. Rakyat dan pemerintah ada hak, ada kewajiban. Kita di sini di dunia ini ada suami, ada istri. Masing-masing ada hak, ada kewajiban. Dan menjadi bagian apapun, kita ada hak dan ada kewajiban. Sebagai orang di sana ada orang alim, ada orang awam. Masing-masing ada hak, ada kewajiban. Dalam semua dimensi kehidupan, tatkala itu ada hak, ada kewajiban. Tatkala itu ada hak dan ada kewajiban, maka peganglah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, satakunu atharah wa umurun tunkiruna. Akan ada pada suatu ketika nanti, wahai para sahabatku, para pemimpin-pemimpin yang mementingkan kepentingan diri sendiri, dan akan muncul banyak perkara yang kalian ingkari. Para pemimpin-pemimpin zalim yang itu sudah disyaratkan oleh Rasulullah pada zamannya. Para sahabat kemudian mengatakan, fama ta'muruna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau memang nanti suatu ketika kita mendapati para pemimpin yang semacam itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kemudian Rasulullah mengatakan, ini masalah pembicaraan tentang hak dan kewajiban rakyat dan penguasa. Rasulullah mengatakan, tas'alu tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunal haqqal ladzi lakum. Wahai para sahabatku, dalam kondisi kayak tadi, yaitu ada orang-orang pemimpin-pemimpin zalim yang mereka tidak menunaikan kewajiban mereka terhadap rakyatnya, dan kalian posisinya sebagai rakyat terzalimi. Apa yang kalian lakukan? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban kalian kepada pemerintah. Apa yang menjadi kewajiban kalian? Taat kepada pemerintah dalam perkara yang mubah. Kerjakan. Disuruh untuk bikin SIM, ya bikin SIM. Disuruh kalau jalan di jalan umum untuk bawa helm, ya bawa helm. Kalau lampu merah suruh berhenti, ya berhenti.
Kalau apalagi peraturan pemerintah mubah pemerintah. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Kalian kerjakan kewajiban-kewajiban kalian. Loh, kan mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka menzalimi, enggak ngurusi rakyat. Adapun hak-hak kalian kata Rasulullah, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Untuk hak kalian mintalah kepada Allah. Kenapa? Seorang muslim tahu pada jamaah sekalian, hidup tidak hanya dirinya. Ada kehidupan lebih abadi, yaitu di alam akhirat. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Begitu juga dalam masalah suami istri. Dalam masalah kita adalah masalah suami istri. Ada hak, ada kewajiban. Di sana ada hadis-hadis hak, di sana ada hadis-hadis kewajiban. Bagaimana seorang muslim memandang dan seorang wanita memandang? Seorang muslim memandang, seorang laki-laki memandang, seorang wanita muslim memandang adalah pandang nas-nas syar'i Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang kewajiban dan jangan terlalu menuntut nas-nas syar'i yang berbicara tentang masalah hak. Masing-masing gambarannya. Antum tahu kisah Aisyah mecah piring? Kisah Aisyah mecah piring itu kan masyhur ya dalam umat muslim. Banting piring, bukan mecah piring karena pleset loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim menceritakan bahwasanya beliau pernah dengan beberapa sahabat di rumahnya Aisyah. Tengah-tengah cerita, tengah-tengah ngobrol, tengah-tengah diskusi, taklim, pintu diketok, tok. Gitu. Aisyah keluar, buka pintu. Ternyata di depan ada seorang wanita sedang mengantarkan makanan, pakai piring. Ngobrol-ngobrol gitu, ditanya, ternyata dari sang madu pahit, bukan madu manis, madu pahit kata para wanita. Dia sama dari madunya. Sebagian riwayat dikatakan dia dari Zainab binti Jahsy, saingan terberatnya Aisyah. Sebagian riwayat dari Ummu Salamah. Yang penting dari sang madunya. Begitu tahu piringnya yang sudah di tangan Aisyah dipewanting itu perwak di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum, bangkit berdiri. Kemudian mendekati Aisyah, mengumpulkan piring yang pecah berantakan itu sama makanannya. Makanan dikumpulkan, piring yang hancur dan dikumpulkan. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian Rasulullah mengatakan, wah Aisyah, piring yang pecah ini bawa masuk. Piring yang di dalam yang bagus bawa keluar. Aisyah nurut, ya, masuk, yang pecah dibawa masuk, buang, yang bagus dibawa ke depan, dikasihkan balik. Karena kan dikasih makanan biasanya kan bukan dengan piringnya kan balik. Ya. Piringnya kembali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada para sahabatnya dan mengatakan, laqad gharat ummukum, tenang aja, jangan ribut. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Kan Ummul Mukminin Ummu Aisyah. Bagaimana kita menghadapi hadis ini? Kalau kita menghadapi hadis ini kembali, subhanallah berabinya rumah tangga. Kalau wanita yang dipandang Aisyah, lihat di Aisyah aja banting piring loh, saya nggak pernah loh. Wah, itu kalau begitu, waduh, itu nggak berkaruan gitu. Anak itu lebih baru berbuat gini. Jenengan sudah marah-marah. Aisyah itu loh, banting piring di hadapan Rasulullah, baru sahabatnya nggak marah loh. Wah, kalau wanita mandangnya yang bagian ininya, hancur kehidupan rumah tangga. Hancur. Lah kalau yang dipandang oleh laki-laki itu adalah hadisnya Mu'adz. Rasulullah mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya perintahkan orang untuk sujud kepada orang, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kamu itu enggak dengar hadis ini ya? Tak suruh nyungsep. Itu misalkan itu. Oh, enggak karu-karuan gitu kalau begitu. Kalau semacam itu, maka orang memandangnya dari sisi hak. Bisa baliklah. Cara memandangnya dibalik. Kalau seorang laki-laki, lihatlah hadis Aisyah. Kalau pas istrinya jengkel, pas istrinya ngambek, alhamdulillah istrinya Rasulullah aja banting piring. Alhamdulillah istri saya nggak pernah banting piring karena nggak punya madu. Itu. Edi ini punya. Alhamdulillah istri Anda nggak pernah banting piring. Ya karena memang nggak punya madu kan itu. Ya di mana hatinya? Jadi hati tenang. Kalau memang istri Rasulullah begitu, ya alhamdulillah ala kulli hal gitu.
Begitu juga dengan wanita ini, pandang hadisnya Mu'ad. Subhanallah, iya ya, istri ternyata mempunyai kewajiban besar kepada suami. Bagaimana seandainya diperintahkan sujud, Rasulullah itu merintahkan saya sujud kepada sang suami. Kalau begitu, enteng kehidupan, jalan. Oleh karena itu para ulama selalu mewasiatkan adil hukuk wasbir, adil wajibat wasbir alal hukuk. Tunaikan kewajiban, sabar atas hak. Tunaikan kewajiban, sabar atas hak-hak yang ada. Di sini penekanan karena ini Rasulullah berbicara kepada kaum wanita. Rasulullah mengatakan wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya. Dan nasihat saya kepada kaum hawa, kepada para wanita, bagaimanapun juga kalau rumah tangga dikendalikan oleh dua orang yang sama-sama menempatkan diri menjadi orang nomor satu rumah tangga, maka tidak akan pernah beres. Sadari posisi, terima kodrat. Sadari posisi, terima kodrat. Bahwasanya kaum wanita dengan segala kepintarannya, maka tetap ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bukan posisi pemimpin. Dalam kepemimpinan negara, Rasulullah mengatakan la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah, dalam riwayat Bukhari. Tidak akan pernah jaya sebuah bangsa yang dipimpin oleh wanita. Jangan katakan, lo lihat Inggris. Lihat apa lagi? Yang pimpinannya wanita. Hah? Filipina. Lihat India, Indira Gandhi. Filipina siapa? Lihat Fulan. Lihat negeri itu yang mereka negara-negara maju dipimpin wanita. Subhanallah, apa yang kita lirik dari London? Apa yang kita lirik dari India? Apa yang kita lirik dari Filipina? Apakah kita menginginkan kayak mereka? Kebahagiaan Muslim bukan kebahagiaan kafir. Kebahagiaan orang Muslim itu terpecah. Kebahagiaan duniawi, kebahagiaan akhirat. Sedangkan kebahagiaan kafir hanya tertumpuk pada urusan dunia. Baik. Begitu juga dengan masalah keluarga. Rasulullah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Perhatikan ya akhwan. Satu keunikan bahasa Arab dan satu keunikan bahasa Al-Qur'an. Laki-laki dalam bahasa Al-Qur'an itu disebut dengan dua. Yang pertama rajul, yang kedua zakar. Terjemahannya sama-sama laki-laki. Tapi rijal itu adalah laki-laki yang punya sifat kelelakian, kejantanan, kepahlawanan, berani. Memang sebagai laki-laki, dia memang sebagai laki-laki mengendalikan urusan. Tapi laki-laki kalau Allah berbicara tentang jenis kelamin, Allah enggak mengatakan rajul, tapi mengatakan zakar. Tatkala Allah mengatakan tentang masalah warisan, Allah mengatakan yusikumullah lizzakari mislu hadzil unthayain. Allah memberikan wasiat, memerintahkan untuk urusan warisan, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Kalau untuk urusan warisan yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Tapi untuk urusan kepemimpinan, Rasulullah enggak pernah berbicara tentang masalah laki-laki dengan zakat, tapi rajul, yaitu laki-laki yang memang mempunyai sifat kejantanan, mempunyai sifat keberanian, mempunyai sifat sebagai pemimpin. Kalau kemudian ayat ini ditabrakkan dengan fakta, sering saya jawab dengan jawaban guyonan. Buktinya Ustaz, itu banyak kita lihat kalah sama istrinya, kendalikan semuanya sama istrinya. Saya katakan, ya, ayat Al-Quran nggak salah, karena sang suami itu bukan rajul, tapi zakar. Saya katakan, iya, nggak salah. Al-Quran nggak salah. Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Allah tidak mengatakan az-dzukur qawwamuna 'alan nisa. Allah mengatakan ar-rijal, laki-laki yang memang mempunyai sifat kejantanan, dialah yang akan mengendalikan rumah tangga. Tapi kalau memang laki-laki hanya jenis kelaminnya tok, gitu, semuanya tidak punya, maka itu yang perlu dipertanyakan kelelakian. Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting masing-masing taulah posisi. Taulah qadra. Dan sebagai kalimat penutup kepada saudara-saudariku para wanita-wanita mukminah. Jangan Anda pernah iri dengan kaum laki-laki,
kenapa yang laki-laki itu kok ngantar jenazah dapat 2 qirat pahalanya. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Sekali ngantar dapat 2 bukit Uhud pahala. Saya di rumah ngurusi anak. Laki-laki berjuang, berjihad di jalan Allah, berperang. Yang pahala jihad, orang yang mati di jalan Allah karena berjihad, berperang, tatkala di surga Allah mengatakan kepada dia, apa kenikmatan yang masih engkau inginkan wahai hambaku? Dia mengatakan, sudah ya Allah, sudah, habis, tidak ada yang saya inginkan lagi, semuanya sudah engkau penuhi. Allah mengatakan, mintalah sesuatu, mintalah sesuatu. Gitu. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau memang saya harus minta, maka saya minta satu, pulangkan kembali saya ke dunia. Dan saya akan berperang membela agamamu, dan saya ingin kembali mati di jalan pembelaan kepada kaum. Saking nikmatnya kematian mati syahid. Oleh karena itu, kalau para sahabat dulu perang gak ingin pulang. Para sahabat berperang rata-rata adalah ingin mati. Rata-rata ada 5. Sampai kisah, antum tahu kisah siapa itu, Jabir bin Abdullah dengan bapaknya rebutan kepingin mati. Rebutan kepingin mati pada waktu menjelang perang Uhud. Jadi pada waktu berjihad, enak laki-laki mendapatkan kemuliaan jihad, kemuliaan ngantar jenazah, kemuliaan sholat jamaah, kita sholatnya di rumah, kemuliaan ini, kemuliaan itu. Kita blek-blek dengan anak, dengan kasur, dengan cuci piring. Lihatlah, perasaan ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Perasaan semacam ini bukan perasaan wanita-wanita mukminah zaman sekarang. Tapi perasaan ini sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Yazid. Dalam riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasulullah bersama para sahabatnya yang laki-laki. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni wafidatun nisa ilaik. Ya Rasulullah, saya utusan wanita untuk menghadap kepadamu. Tidak ada satupun wanita di ujung timur dan ujung barat, kata Asma binti Yazid, kecuali akan setuju dengan apa yang saya katakan. Dia mewakili kaum wanita. Ya Rasulullah, engkau diutus kepada kaum laki-laki dan kepada kaum perempuan. Engkau diutus wahai Rasulullah bukan hanya untuk kaum laki-laki. Engkau diutus juga untuk kaum wanita. Dan ternyata wahai Rasulullah, syariat kita melebihkan kalian kaum laki-laki. Dan perasaan itu sudah ada sejak zaman para sahabat, bukan perasaan zaman sekarang. Dan ternyata syariat kita melebihkan kalian wahai kaum laki-laki. Fudziltum alaina bil juma'i wal jama'ah wa iyadatil marla wa syuhudul janazah wa a'dhamu min dzalikal jihadu fi sabilillah. Kata Asma, kalian dilebihkan dengan salat berjamaah, dengan salat Jumat, dan dilebihkan dengan menjenguk orang sakit, kalian dilebihkan dengan mengantar jenazah, pergi haji, dan yang paling puncak adalah kalian dilebihkan dengan berjihad fisabilillah. Saat itu, kata Asma, saat itu kita di rumah kalian, kita ngurusi anak-anak kalian, kita jaga harta kalian, kita yang ngerawat rumah kalian, kita yang ngurusi keluarga kalian. Maksudnya, kalian tatkala berjihad, meninggalkan kita berbulan-bulan, meninggalkan yang lainnya, kita yang di rumah dengan segala aktivitas rumah tangga. Kemudian Islam mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang demikian, apa yang Allah berikan kepada kami? Maka Rasulullah SAW berpaling kepada para sahabatnya yang laki-laki. Kemudian beliau mengatakan, wahai kaum laki-laki, apakah kalian menyangka ada seorang wanita yang mampu bertanya sebagaimana pertanyaannya Asma bin Yazid? Apakah kalian menyangka ada seorang wanita yang mampu bertanya sebagaimana pertanyaannya dia? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah terbayang
kalau seorang wanita mampu berpikir secerdas itu. Karena zaman itu adalah zaman wanita memang belum berpendidikan zaman itu, kecuali orang-orang tertentu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Asma binti Yazid, wahai Asma, dengarlah dan sampaikan kepada semua wanita yang kau temui. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dzalika kullah. Bahwasanya kalau seorang wanita itu husna taba'ulil mar'ati, seorang wanita apabila dia itu kebaikan dia ngurus suaminya, kebaikan dia ngurus rumah tangganya, kebaikan dia dalam merawat kehidupan keluarganya. Inna husna taba'ul. Taba'ul itu adalah perawatan keluarga, perawatan suami dan yang lainnya. Inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha ta'dilu dzalika kullah. Bisa menyamai semua pahala tersebut. Subhanallah. Menyamai pahala jihad, menyamai pahala mengantar jenazah, menyamai pahala salat jamaah, menyamai pahala-pahala yang lain. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Tatkala itu adalah syariat untuk kaum laki-laki dan ini adalah syariat untuk kaum wanita, maka masing-masing diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang setimpal. Apabila memang itu adalah yang dilakukan oleh seorang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha. Seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan kemaluannya, kemudian mentaati suaminya dengan cara yang barusan kita paparkan tadi, dan itu butuh penjabaran yang panjang lebar, maka berbahagialah dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Mudah-mudahan paparan singkat terhadap apa yang tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah memberikan pelajaran untuk kita semua, kaum laki-laki dan kaum wanita, untuk semakin dekat dengan syariat Rasulullah yang mulia, dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ana akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.